Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini saya Dr. Tifa bersama Dr. Roy Suryo mewakili RRT bersama dengan tim kuasa hukum kami, koordinator Pak Abdullah Al-Katiri dengan Pak Fitran. Hari ini kita berkunjung kembali sekali lagi berkunjung untuk mengirimkan beberapa surat. Pertama adalah kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada, kedua adalah kepada Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, dan kemudian yang ketiga adalah kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi isi surat ini pertama akan saya bacakan. Ini adalah sebuah respon dari kami. Jadi pada tanggal 19 Agustus 2025 kami sudah berkunjung juga untuk menyampaikan surat kepada Rektor, kepada petugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada, juga kepada dekan dengan maksud dan tujuan untuk kami mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan sarjana atau ijazah sarjana yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, kemudian alhamdulillah kami mendapatkan respon yang baik dengan cepat dari pihak UGM dalam bentuk jawaban surat yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi seluruh dokumen yang berkaitan dengan ijazah sarjana dari Joko Widodo. Menurut mereka, dokumen itu semuanya sudah diserahkan ke Mabes Polri, ke kepolisian. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian, tanggal 24 Agustus 2025, terbit pernyataan dalam bentuk konferensi pers dan podcast dari Ibu Rektor beserta jajarannya, yang menyatakan bahwa ada sebuah fakta yang kami juga cukup tercengang ya, karena kali ini secara definitif Ibu Rektor menyatakan bahwa Joko Widodo itu melangsungkan perkuliahannya itu tidak dimulai tidak dimulai di sarjana, tetapi masuknya kuliah itu di sarjana muda. Nah, artinya berarti ada sebuah proses perkuliahan yang terkait juga dengan dokumen-dokumen yang melekat kepadanya, termasuk ijazah sarjana muda, kemudian KHS, kemudian registrasi, kemudian absensi, kemudian juga tugas akhir ya. Karena ini beda antara sarjana muda dengan sarjana. Kalau sarjana menyelesaikan kelengkapannya itu dengan skripsi, kalau sarjana muda menyelesaikan kelengkapan perkuliahannya itu dengan semacam tugas ya, atau tugas akhir begitu. Nah, tentu saja itu pasti ada dokumen-dokumen yang terkait dengan kesarjana mudaan dari Joko Widodo ini yang masih ada di UGM ya, karena yang disampaikan oleh UGM kepada kami adalah bahwa seluruh dokumen yang terkait dengan sarjana sudah diserahkan ke kepolisian. Sementara Ibu Rektor menyatakan bahwa Joko Widodo ini menempuh mulai dari sarjana muda. Karena itu maka kami berasumsi bahwa dokumen-dokumen yang meliputi yang merupakan persyaratan dari sarjana muda Joko Widodo itu masih ada di UGM, minimal salinannya. Dan sebagai sebuah lembaga yang pendanaannya diperoleh dari APBN, maka UGM itu adalah lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dokumen-dokumennya secara publik, terutama karena sosok ini, Joko Widodo ini adalah seseorang yang menggunakan seluruh fasilitas ya yang diperoleh selama kurang lebih 20 tahun, terutama selama 10 tahun jadi presiden, itu berarti menggunakan dokumen dari mulai sarjana muda sampai di level sarjana. Dan ini rakyat atau publik berhak untuk tahu, karena hak kami untuk mengetahui itu diatur di dalam undang-undang yang nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Pak Dr. Suryo dan kuasa hukum kami Pak Abdullah Al-Katiri. Nah, saya akan membacakan apa isi surat karena ini kita publik ya. Jadi saya juga akan menyampaikan apa sih isi surat yang kami sampaikan kepada pihak UGM ya. Pertama adalah kami sampaikan kepada rektorat, kemudian kepada rektor, kepada dekan dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Universitas Gadjah Mada. Dengan hormat, menanggapi surat yang kami terima dari Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Agustus 2025 perihal permohonan informasi publik terlampir, kami tidak dapat menerima jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi UGM tersebut, karena hanya menyampaikan daftar dokumen yang kami minta tanpa melampirkan salinan atau kopi dari dokumen yang disebutkan dalam daftar. Bahwa dalam surat tersebut menyatakan sebagian data perkuliahan saudara Joko Widodo alias Jokowi
yang kami minta saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Tetapi ada sebagian data yang disebutkan tidak dalam penguasaan. Belakangan ini beredar pernyataan resmi terbaru dari Rektor UGM Saudari Ova Emilia dalam web resmi Universitas Gadjah Mada yang memastikan dalam pernyataannya Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan dan seluruh proses pendidikannya tercatat lengkap di arsip universitas secara otentik. Kemudian di podcast yang ada dalam website resmi UGM, Dekan Fakultas Kehutanan Saudara Sigit Sunarta menyebutkan bahwa awalnya masuk UGM melalui PP1 atau Project Perintis 1 yang diumumkan tanggal 28 Juli 1980 18 Juli 1980 Saudara Joko Widodo untuk menempuh pendidikan sarjana muda di UGM dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 2,5 sehingga dapat melanjutkan ke program sarjana. Oleh karenanya, guna transparansi informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kami kembali meminta salinan dan informasi publik tentang ijazah sarjana muda Fakultas Kehutanan berikut transkrip nilai dan skripsi atau laporan akhir beserta kelengkapan saat mengikuti perkuliahan seperti registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi dan foto, dan wisuda bersama rektor untuk Saudara Joko Widodo. Artinya kami meminta dokumen-dokumen yang tidak disebutkan oleh UGM sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Hal ini kami mintakan kembali karena kami ketahui dari pemberitaan di media nasional hanya ijazah sarjana atau S1 dari Joko Widodo yang telah disita oleh Polda Metro Jaya guna penyidikan kasus yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Apabila hal yang kami minta tersebut sudah siap dan dapat kami peroleh, kami menginginkan untuk merauh informasi. Artinya ini adalah sebuah surat publik ya, karena kami juga bersurat kepada institusi lembaga publik. Nah, selanjutnya bisa disampaikan oleh Dr. Roy Suryo dan oleh Pak Abdul Al-Qadir. Ya, intinya begini, apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Viva adalah bahwa kami itu meminta kejelasan dari ketidaksinkronan atau inkonsistensi pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh pihak UGM, baik oleh rektor maupun oleh jajarannya. Yang waktu itu ada podcast yang kemudian disampaikan oleh rektor, kemudian wakil rektor, Prof. Fening, dan juga oleh dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta. Intinya apa? Dalam penjelasannya itu pun sebenarnya masih bisa dipertanyakan. Katanya semua berkas-berkas itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Apakah iya benar semua berkas itu disita diserahkan tanpa ada pertinggal apapun di UGM? Kan kalau itu kopi mestinya ada kopi-kopinya. Dan kopi itu adalah hak publik. Karena apa? Karena UGM adalah badan publik ya. Jadi itu pun menjadi pertanyaan. Yang kedua adalah dalam penjelasan di podcast itu malah muncul satu inkonsistensi di mana disebutkan pernah mengikuti pendidikan sarjana muda. Nah, sarjana muda kemudian dikatakan lulus sarjana muda itu pun harus ada penjelasannya. Karena sarjana muda dan sarjana, kalau dulu di UGM itu ada dua tahapan, yaitu apa? Lulus sarjana muda itu ada wisuda sarjana muda, dan kemudian ketika lulus sarjana melanjutkan itu ada juga. Jadi tidak kemudian dianggap seperti sekarang, karena kalau sekarang itu sudah berlanjut tidak ada terminasi di sarjana muda. Jadi ini yang disebut inkonsisten. Kenapa lagi-lagi kami meminta? Karena sekali lagi dalam amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memang benar sempat itu dikatakan UGM selalu berlindung di balik pasal 17. Itu adalah yang dikecualikan huruf G. Ya, tidak. Pasal 17 huruf G itu untuk orang yang tidak memiliki jabatan publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ada pasal 18 ayat 2-nya yang mengatakan kalau itu pejabat publik atau dokumen itu digunakan untuk kepentingan publik, maka itu harus dibuka untuk umum. Jadi harus jelas. Katanya undang-undang UGM itu sempat menyatakan dalam pertemuan dengan kami tanggal 15 April, UGM adalah peringkat 2 secara nasional yang meranking untuk keterbukaan informasi publik. Buktikan kalau Anda ranking 2. Ranking 2 harusnya mengerti isi daripada undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan malah menyibukkan dalam publik. Dan kemarin ketika podcast dan statement dari rektor itu malah justru sama sekali menutup itu. Tidak ada satu cuil pun, ya, saya bilang cuil ya. Tidak ada satu lembar pun ya, karena rektor mengatakan a piece of paper, ya, a piece of paper itu hanya selembar kertas saja enggak ditampilkan, ya. Itu tidak ada, itu kan mengecilkan arti sekali, padahal harusnya katanya ada 36 bukti dokumen, ya. Mana buktinya? Masa tidak ada pertinggalnya? Masa tidak ada fotokopinya? Padahal kami memintanya secara resmi. Jadi sekali lagi kehadiran kami untuk meminta yang
kemarin inkonsisten, yaitu soal sarjana muda dan berkas-berkas lainnya. Kenapa itu penting? Karena secara hukum nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul Al-Katiri ya sebagai kuasa hukum kami. Jadi kita tunggu UGM, kita serahkan surat resmi dan kami bersurat resmi, kami datang, kami sowan ke kampus kami, ke alma mater kami ya, di mana kami dulu dididik di sini ya, di gedung pusat, gedung Bailirung yang sangat bersejarah, di mana ini juga merupakan tanah yang kemudian waktu itu dihibahkan oleh Keraton Yogyakarta Diningrat ya, yang juga menjadi anggota Sri Sultan, sekarang menjadi anggota Wali Amanah. Ya moga-moga ini juga bisa didengar oleh Ngarsa Dalem ya, permasalahan yang ada di Universitas Gadjah Mada, kebanggaan kita bersama, kita cintai. Silakan Pak Angga. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh baik Dr. Tifa maupun Dr. Roy Suryo, ya kan, tujuan kedatangan kami kemari yaitu untuk menyerahkan surat, merespon surat UGM 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa semua dokumen itu sudah disita oleh Mabes Polri, oleh Polda Metro Jaya, sudah disita, ya kan? Ya, tapi dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen sarjana S1 ya, S1. Terakhir ada podcast yang dibuat oleh rektor dan beberapa petinggi-petinggi dari Gadjah Mada ini yang menyatakan bahwa ada Jokowi masuk ke UGM ini melalui pintu sarjana muda, kemudian dilanjutkan ke sarjana, informasinya demikian. Nah, itu menimbulkan kejanggalan buat kami karena demikian, karena pada waktu paparan di Bareskrim yang menunjukkan itu ada satu koran yang ditunjukkan, koran itu adalah penerimaan mahasiswa. Ya kan, iya, itu nasional, ada koran Kompas, kemudian koran yang di sini Kedaulatan Rakyat dan sebagainya, itu diumumkan bahwa Jokowi itu ada di situ, ya. Sepemahaman kami, ya, semua yang diumumkan di koran pada waktu itu mulai tahun 80, 81 dan sebagainya itu adalah sarjana S1, bukan sarjana muda. Nah, kalau memang ada di koran yang ditunjukkan oleh Bareskrim, itu diduga bukan koran yang sebenarnya, atau bisa dikatakan patut diduga itu palsu. Kenapa? Karena tidak ada diumumkan sarjana muda di situ. Yang ada semua yang diterima itu adalah S1. Nah, kehadiran kami di sini ya sesuai dengan informasi dari yang bersangkutan bahwa sarjana muda, dokumen sarjana muda itu belum diserahkan dan belum disita oleh Bareskrim. Oleh sebab itu kami bertikat baik datang kemari untuk menyerahkan surat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 2008, ya kan, keterbukaan informasi ya, keterbukaan informasi. Kami sampaikan surat ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik karena kami sudah di sini, kami menunggu petugas dari pejabat itu. Nah, kami hampir semua lembaga terkait kami masukin itu surat, ya kan, termasuk KPU. KPU kemarin kami juga ajukan ke KPU pusat dan alhamdulillah direspon bahwa itu akan direspon 10 hari kerja sesuai amanat dari undang-undang. Kemudian kami juga sudah mengirimkan surat ke Presiden Republik Indonesia Prabowo karena di situ juga semua dokumen yang sudah masuk ke proses hukum yang ditangani oleh polisi, kemudian jaksa, hakim maupun KPK. Itu kalau memang kita mau minta sesuai undang-undang itu harus ada izin presiden. Oleh sebab itu sesuai amanat undang-undang itu pasal 18 ayat 3 kami sudah ajukan surat ke presiden untuk minta izin. Nah, insya Allah presiden akan merespon karena itu adalah tuntutan undang-undang, bukan permohonan tapi itu adalah amanat undang-undang. Dan saya yakin Pak Prabowo akan pegang itu sesuai ketentuan yang ada. Nah, insya Allah hari ini kami diterima dengan baik karena kami hanya menyampaikan surat. Dan sebab itu kami ingin ketemu langsung dengan pejabat terkaitnya, bukan dengan UGM-nya. Karena lembaga itu adalah lembaga yang dilekatkan di UGM. Saya pikir sampai di sini saya rasa. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar bagi kami ini
semata-mata adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi kami berharap bahwa untuk saat ini dan selanjutnya, maka tidak ada lagi sebuah presiden yang tidak positif untuk bangsa ini, dan kita membuka lembaran baru sehingga semua orang yang berkeinginan untuk menjadi pejabat bisa menyampaikan semua dokumen termasuk ijazah-ijazah yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dari jabatan yang ingin dia emban itu dengan cara yang layak, patut, dan sesuai dengan hukum. Alhamdulillah pada hari ini di Jogja, tepatnya di Gedung Rektorat UGM tanggal 11 September 2025, kami sudah menyerahkan surat yang berisikan permohonan informasi publik terkait dengan apa yang kami minta informasi adalah ijazah sarjana muda dan data-data perkuliahan saudara Joko Widodo alias Jokowi. Data ini kami sangat perlukan untuk memberikan kejelasan secara luas kepada khalayak, kepada publik yang selama ini sudah menanti-nanti apa yang sekarang ini menjadi bagian dari penelitian kami terkait dengan keabsahan ijazah Joko Widodo yang sekarang bukan hanya satu ijazah saja, tapi 2 ijazah, yaitu ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Ya. Oke, jadi hari ini kami secara resmi sudah diterima oleh BPID dan ini merupakan surat yang tanda terima yang kami dapatkan untuk kemudian biar kami menunggu untuk diproses, karena ini bukti ada sebuah inkonsistensi dari statement Rektor UGM pada podcast beberapa waktu yang lalu yang menunjukkan bahwa Jokowi itu ternyata tidak hanya disebutkan sarjana tapi juga sarjana muda. Nah, ini sarjana mudanya yang sekarang kita minta atau kita tagih untuk kita dapatkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita